everybody, welcome back to my channel Risna Tiarika. With me here Risna, sang teacher that will give you a lesson the straight can make improve your knowledge. So everybody, di video kali ini kita membahas tentang materi kelas 10 atau kelas 1 SMA semester kedua, bab kedua atau bab ke-7. Di sini yang kita bahas adalah mengenai dunia tumbuhan. Jadi tumbuhan itu apa sih? So everybody, tumbuhan itu merupakan jenis makhluk hidup yang dapat mensintesis makanannya sendiri atau autotrof. Jadi jika seperti hewan, mereka memperoleh makanan dari hewan lain atau tumbuhan. Untuk tumbuhan ini ia mampu mengolah atau mensintesis makanannya sendiri melalui proses yang namanya fotosintesis. Biasanya umumnya seperti itu ya. Oke, sekarang mengenai ciri dari tumbuhan ini ada beberapa ciri. Pertama itu eukariotik. Maksudnya di sini ia merupakan jenis makhluk hidup yang bersel banyak atau organisme dengan sel yang kompleks yang terdiri atas bahan-bahan genetik yang disusun menjadi nukleoid yang terikat membran. Jadi dalam membran sel itu dia terdiri atas beberapa komponen sel yang sangat kompleks. Kemudian berikutnya terdiri atas banyak sel yang multiseluler. Kemudian memiliki dinding sel tersusun dari selulosa. Jadi kalau hewan itu dia tidak memiliki dinding sel, tapi untuk tumbuhan ini ia biasanya memiliki dinding sel, makanya biasanya batang dan tekstur batang dari tumbuhan itu sangat keras ya, karena dia memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa ini sendiri. Kemudian memiliki klorofil atau zat hijau. Jadi klorofil ini merupakan suatu zat yang dapat membantu tumbuhan ini berfotosintesis untuk mensintesis makanannya sendiri dari berbagai sumber nutrisi yang ada di dalam tanah yang dibawa dari akar ke folen lalu ke pembuluh xilem, yang kemudian di pembuluh xilem itu akan terjadilah fotosintesis pada daun biasanya atau pada berbagai bagian tubuh tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum. Jadi ia bisa menyimpan makanannya itu dalam bentuk amilum atau pati seperti beras, pada tanaman padi ya. Amilum atau patinya itu kan ada pada buah biji-bijinya. Jadi dia mampu menyimpan amilum itu yang kemudian dimanfaatkan lagi organisme lain seperti itu. Selanjutnya cara reproduksinya secara vegetatif dan juga generatif. Jadi inilah beberapa ciri-ciri dari tumbuhan itu ya. Selanjutnya di sini tumbuhan ini terbagi atas dua pengelompokan. Yang pertama di sini ada Talophyta, kemudian kedua adalah Cormospita. Untuk Talophyta ini sendiri terdiri atas Bryophyta, sementara untuk Cormophyta ini terdiri atas spora dan berbiji. Untuk Talophyta yang kelompok Bryophyta ini ada terdiri atas hepatica dan juga musci. Sementara untuk Cormophyta ini di mana berspora itu terdiri atas Peridophyta dan berbiji terdiri atas Spermatophyta. Oke, selanjutnya kita ke slide berikutnya ini. Ini merupakan kelompok dari tumbuhan Talophyta ya, yang tadi Musci dan hepatica. Jadi Musci ini dan hepatica ini sebenarnya sekarang ini dikelompokkan dalam jenis lichen. Tetapi kenapa juga masuk dalam tumbuhan ini? Karena berkaitan dengan sifatnya mereka ini mampu berfotosintesis. Jadi entah sekarang sudah dipatenkan kan sebagai punya kerajaan tersendiri yaitu lichen, atau masih tumbuhan, saya belum bisa memastikan. Tapi untuk kali ini kita memahaminya dulu dia sebagai bagian dari tumbuhan ya. Oke, untuk Musci ini mungkin Anda sangat familiar dengan ini. Biasa Anda menemukan di bebatuan biasanya tumbuhlah jenis lumut-lumut yang biasa kalian kenal lumut, tapi itu sebenarnya bukan lumut tapi lichen atau musci ini. Kemudian juga hepatica bisa dilihat ini
daunnya lebar-lebar tapi tidak memiliki struktur tubuh seperti akar, batang, dan daun. Itu dia tidak, yang kita lihat hanyalah pelepah lembaran-lembaran daun di atas tanah yang kemudian tumbuhlah seperti ini. Entah ini sepertinya alat reproduksinya begitu, atau mungkin bisa disebut bunga ya. Oke, selanjutnya untuk Chromophyta ini terbagi dua juga, ada berspora dan berspermatophyta. Jadi untuk ini berbiji ya maksudnya, ada berspora dan berbiji. Jadi berbiji itu disebut dengan spermatophyta. Berspora ini merupakan jenis tumbuhan yang masuk dalam kelompok paku-pakuan. Jadi untuk kelompok paku-pakuan biasanya hidup pada lantai-lantai tanah yang ada di hutan itu. Mereka berkembang biak bukan melalui biji, karena pada proses pertumbuhannya mereka tidak menghasilkan biji. Maka dari itu pada proses pertumbuhannya mereka pada proses pertumbuhan reproduksinya itu mereka menggunakan namanya spora. Jadi sporanya itu akan saling kawin antara spora jantan dan betina sehingga membentuklah suatu individu seperti ini. Kemudian untuk spermatophyta atau kelompok berbiji ini biasanya mereka akan ini dibagi atas dua, yaitu yang berbiji yang dikotil dan monokotil yang biasanya kita kenal, atau berbiji tertutup dan berbiji terbuka juga biasanya seperti itu kita mengenalnya. Dan kelompok tumbuhan ini itu umumnya mereka bisa menghasilkan biji tentunya, karena mereka kelompok-kelompok tumbuhan yang mampu mengembangkan dia, berkembang biak dengan biji. Jadi di sini beberapa contohnya itu seperti ada Pinus mercusi, kemudian damar atau Agaricus alba, kemudian ada Gnettum lemon atau melinjo, kemudian juga ada di sini Dionedelu atau sejenis yang bahasa Indonesianya mungkin yang sering kita kenal dengan pakis haji. Bukan pakis ini juga ada yang bernama pakis yang bisa dimakan, tapi ini berbeda. Ini pakis haji yang tumbuhnya seperti kelapa, seperti itu. Dan masih banyak lagi jenis-jenis tumbuhan lainnya seperti mangga, kemudian kapuk dan sebagainya, itu mereka masuk dalam kelompok yang ini berbiji atau spermatophyta. Oke pribadi, sekira cukup pembahasan di video kali ini mengenai gambaran umum tentang tumbuhan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya itu terkait dengan pembahasan dua sub ini, pembagian tumbuhan ini, Talophyta dan Chromatophyta, kita akan bahas di video selanjutnya ya. Nah, supaya lebih jelas gitu pemahamannya, karena kalau durasi videonya terlalu panjang biasanya dalam hal belajar itu akan cepat membosankan, makanya saya memberikan sedikit-sedikit. So everybody, thanks because you have watched my video. Jika Anda masih memiliki pertanyaan, silahkan saya tanyakan di kolom komentar, oke?